tidak hanya Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena memiliki dampak yang sangat merugikan dan merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain adalah pembentukan konvensi PBB anti korupsi dan kerjasama antar lembaga anti korupsi di berbagai negara. Transparency International sebagai salah satu organisasi global yang memiliki tujuan untuk menghentikan praktek korupsi dan mempromosikan transparansi data kepada masyarakat, telah menyusun daftar beberapa skandal korupsi terbesar selama beberapa dekade kebelakang. Skandal-skandal tersebut melibatkan kalangan politisi dan pemerintahan, serta memicu kecaman masyarakat luas, menggulingkan penguasa, hingga menyebabkan pelaku dihukum penjara. Dan di video kali ini, kita akan membahas 5 daftar kasus korupsi terbesar di dunia. Apakah Indonesia ada di dalamnya? Alberto Fujimori dikenal sebagai salah satu presiden paling korup sepanjang masa. Alberto Fujimori yang menjabat sebagai presiden Peru dari tahun 1990 hingga tahun 2000 terlibat dalam serangkaian skandal korupsi dan pelanggaran HAM yang meninggalkan jejak dalam sejarah politik negara tersebut. Pria keturunan Jepang itu menjadi tokoh yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di negara Peru. Dia diduga membunuh gerilyawan dan menggelapkan dana publik hingga 600 juta dolar Amerika selama tahun 1990 sampai tahun 2000. Selama masa kepemimpinannya, Fujimori mengambil langkah-langkah drastis dan sangat kontroversial. Namun metode yang digunakan seringkali melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1992, Fujimori melakukan autogolpi atau kudeta diri sendiri dengan membubarkan Kongres dan mengambil alih kekuasaan yudikatif, sebuah tindakan yang mengundang kritik internasional. Dia juga mengelola dan menggunakan lebih dari 75% anggaran tanpa pengawasan dari Badan Intelijen Nasional untuk menyuap politisi, hakim, dan media. Setelah skandal korupsinya terungkap pada tahun 2000, Fujimori melarikan diri ke Jepang dan mengundurkan diri dari jabatannya melalui faksimili. Pada tahun 2005, saat berkunjung ke Chili, dia ditangkap dan diekstradisi ke Peru untuk menghadapi berbagai tuduhan. Pada tahun 2009, Fujimori dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, termasuk penggelapan dana negara sebesar 15 juta dolar yang disalurkan kepada penasehat keamanannya yaitu Vladimiro Montesinos. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun, menjadikannya mantan kepala negara pertama di Amerika Latin yang dihukum di negaranya sendiri atas pelanggaran tersebut. Meskipun sempat menerima grasi medis pada tahun 2017, keputusan tersebut dibatalkan dan dia kembali ke penjara pada tahun 2019. Fujimori meninggal dunia pada tanggal 11 September tahun 2024 di usia 86 tahun akibat komplikasi kanker. Jumlah kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh Alberto Fujimori selama masa jabatannya sebagai presiden Peru tidak pernah diungkapkan secara pasti. Beberapa sumber menyebutkan angka yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran dolar Amerika Serikat.
Sulit untuk mendapatkan angka pasti karena korupsi yang dilakukan oleh Fujimori melibatkan berbagai modus operandi dan berlangsung selama bertahun-tahun. Selain itu, beberapa aset hasil korupsi diduga telah disembunyikan di luar negeri sehingga sulit untuk dilacak dan dikembalikan kepada negara. Skandal korupsi Siemens adalah salah satu kasus penyuapan terbesar dalam sejarah korporasi global. Perusahaan teknologi asal Jerman ini terlibat dalam praktek penyuapan yang meluas hingga tahun 2006. Total suap yang dibayarkan mencapai sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sejak tahun 1990-an, perusahaan teknologi asal Jerman yaitu Siemens secara sistematis memberikan suap kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri di berbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika hingga mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Suap yang dibayarkan di luar negeri ini bertujuan untuk memenangkan kontrak dan proyek di negara tersebut dan secara teknis dapat mengurangi besaran pajak bagi perusahaan. Transaksi perusahaan akhirnya menarik perhatian pihak berwenang di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, yang kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya mengungkap skandal tersebut pada tahun 2006. Setelah skandal ini terungkap, Siemens menghadapi konsekuensi finansial dan reputasi yang signifikan. Total kerugian yang dialami oleh perusahaan, termasuk denda, biaya pengadilan, dan utang pajak, mencapai 2,9 miliar euro. Selain itu, reputasi Siemens mengalami penurunan drastis akibat kasus ini. Sebagai respon terhadap skandal tersebut, Siemens kemudian melakukan reformasi internal yang signifikan. Perusahaan membentuk divisi kepatuhan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan resmi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terulangnya praktek korupsi di masa depan. Sani Abacha adalah seorang perwira militer yang menjabat sebagai Presiden Nigeria pada tahun 1993 hingga kematiannya pada tahun 1998. Selama 5 tahun masa kepemimpinannya, Jenderal Sani Abacha terlibat dalam salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Abacha dan rekan-rekannya diduga menggelapkan uang negara antara 3 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pribadi. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menginstruksikan penasehat keamanan untuk mengajukan permintaan dana keamanan nasional fiktif yang kemudian disetujui oleh Abacha. Dana tersebut biasanya disalurkan dalam bentuk tunai atau cek perjalanan oleh Bank Sentral Nigeria kepada penasehat tersebut yang kemudian membawanya ke kediaman Abacha. Sayangnya, kasus korupsi ini baru terbongkar setelah kematian Presiden Abacha pada tahun 1998. Upaya internasional dilakukan untuk memulihkan dana yang dicuri. Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka membekukan lebih dari 458 juta dolar Amerika dana gelap yang disembunyikan Abacha dan para konspiratornya di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Nigeria telah berjuang untuk mendapatkan kembali uang yang dicuri, tetapi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga Abacha telah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencegah pemulangan. Hingga tahun 2020, sekitar 2,4 miliar dolar berhasil dipulihkan dari berbagai yurisdiksi, termasuk negara Swiss dan juga Jersey.
Namun, masih ada dana yang belum dikembalikan dari negara-negara lain seperti negara Inggris dan juga Prancis. Skandal One Malaysia Development Berhad atau 1MDB adalah salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah Malaysia dengan dampak yang meluas secara global. Didirikan pada tahun 2009 sebagai dana kekayaan negara, 1MDB awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi strategis. Namun, dalam prakteknya dana ini menjadi pusat dari berbagai aktivitas ilegal yang melibatkan penggelapan dana dalam jumlah besar. Modus operandi skandal ini melibatkan pengalihan dana 1MDB ke rekening pribadi sejumlah individu melalui jaringan perusahaan cangkang dan transaksi kompleks yang dirancang untuk menyembunyikan jejak uang. Dana yang digelapkan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembelian aset mewah, pendanaan film Hollywood, dan berbagai bentuk pengeluaran mewah lainnya. Investigasi atas skandal 1MDB tidak hanya dilakukan di Malaysia, tetapi juga di berbagai negara lain termasuk Amerika Serikat, negara Swiss, Singapura, dan Luxembourg, mengingat aliran dana yang melintasi berbagai yurisdiksi. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika dana 1MDB telah disalahgunakan, menjadikannya sebagai salah satu kasus kleptokrasi terbesar yang pernah ada. Hingga bulan Agustus tahun 2022, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah berhasil memulihkan dan mengembalikan sekitar 1,2 miliar dolar Amerika dana yang disalahgunakan kepada rakyat Malaysia. Dampak politik dari skandal ini sangat signifikan. Mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak yang menjabat saat 1MDB didirikan terlibat langsung dalam skandal ini. Pada tahun 2020, Najib dinyatakan bersalah atas 7 tuduhan terkait penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang yang melibatkan dana 1MDB dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun serta denda sebesar 210 juta ringgit. Meskipun Najib mengajukan banding dan menyatakan dirinya tidak bersalah, Pengadilan Tinggi Malaysia menolak banding tersebut pada tahun 2022 dan dia mulai menjalani hukumannya. Skandal Van Tin Phat adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Vietnam dengan dampak signifikan terhadap sektor perbankan dan kepercayaan investor. Kasus Van Tin Phat atau yang disebut oleh Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh Vietnam sebagai kasus Truong My Lan dan kaki tangannya adalah skandal korupsi ekonomi yang melibatkan perusahaan saham gabungan Van Tin Phat Group. Kasus ini berpusat pada Truong My Lan, ketua grup Van Tin Phat yang ditangkap pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 atas tuduhan penerbitan obligasi ilegal senilai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Investigasi mengungkap bahwa selama lebih dari 1 dekade, Van Tin Phat Group di bawah kepemimpinan Lan melakukan penipuan terhadap Saigon Joint Stock Commercial Bank atau SCB yang merupakan bank komersial terbesar di negara Vietnam. Modus operandi skandal ini melibatkan pengendalian SCB melalui jaringan perusahaan cangkang dan individu, memungkinkan pengambilan pinjaman dan uang tunai yang mencapai total 44 miliar dolar Amerika.
Data ini digunakan untuk akuisisi properti di Vietnam dan luar negeri. Sebanyak 86 orang telah didakwa dalam kasus ini, termasuk banyak pejabat senior, termasuk presiden yang terlibat. Pada bulan April tahun 2024, Pengadilan Rakyat di Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman mati kepada Truong My Lan setelah persidangan yang melibatkan 86 terdakwa. 4 terdakwa lainnya menerima hukuman penjara seumur hidup, sementara sisanya mendapatkan hukuman antara 3 hingga 20 tahun penjara. Total kerugian negara akibat skandal ini menjadikannya salah satu skandal ekonomi terbesar dalam sejarah Vietnam dan juga skandal korupsi terbesar di Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kasus korupsi terbesar di dunia yang belum masuk daftar kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.